Kok belum kan? Mana ya rokok gue? Yang aku tahu cuma korek. Boleh merokok gak? Serius. Pokoknya asal jangan yang berarti pakai masker terus aja ya. Emang nggak suka rokok? Kalau Sampurna masih bisa tahan ya? Bau enak. Bikin lah wis, bikin Sampurna lah. Disiapin tasku biar baunya Pak. Jangan gas ini mau habis apa ya? Ya Allah, Apanya gede banget. Kamu beli aja rokok. Mana konsumnya gini biasa gini. Gak usah nonton biasa aja. Mau ngapain goyang challenge TikTok juga nggak apa-apa. Jadi aku lagi ada di basket Oh iya. Jadi di sini aku gandengnya basket. Imajinatif. Kita ngomongin apa hari ini? Apa harus ditanya? Iya, kan sering posting tuh. Ya, cerita itu. Posting yang mana? Oh, harus spesifik ya. Posting yang babakan ini loh, Bro. Pengembangan diri, terus self love itu. Oh, itu. Ya, itu banyak tuh postingannya gitu. Iya. Jadi kayak gitu sebenarnya cuma pengen inspirasi orang lain sih, kayak cuma ngingetin bahwa kita ini sendiri itu penting. Nah. Pancing aja terus. Iya, gampang kalau mancing gue, friend. Nah itu kenapa awam harus mengingatkan orang-orang self love? Emang sekarang udah pada tidak suka dirinya sendiri. Kan banyak dari kita yang sering banget ngerasa insecure. Contohnya, aku dulu juga ngerasa perfect, nggak berani memulai, nggak mau ngapa-ngapain, soalnya ngerasa kayak kalau dibandingin sama orang lain tuh nggak enak. Dibandingin sama Luis, tambah gak enak gitu. Tambah gak enak. Iya terus. Tapi kan gara-gara itu kita jadi sadar bahwa setiap orang punya potensinya sendiri-sendiri, punya keunikannya sendiri-sendiri. Terus kalau kita cuma terpaku sama satu orang dan membiarkan orang lain yang merasa dirinya kurang terus, berarti kita membuang semua potensi yang mereka miliki. Tapi kayaknya itu trennya tuh gara-gara apa sih kalau dilihat? Maksudnya bukan tren ya, fenomena itu orang-orang tidak menghargai dirinya sendiri dan merasa insecure gitu. Itu tuh sebenarnya gini, karena mereka itu krisis dari diri. Mereka itu nggak sadar mereka tuh mau kemana, mereka mau jadi apa, siapa mereka. Mereka tuh cuma ngikutin kayak oh ini loh yang viral, oh ini loh yang ada. Jadi mereka tuh cuma ikut-ikutan, nggak punya prinsip. Ibaratnya mereka tuh mau berlayar, mereka tuh nggak tahu nah kodenya di kapal itu adalah mereka sendiri. Akhirnya mereka cuma ikut aja. Tapi gini loh, yang nggak tahu tren insecure terus mental illness ini naik ya kan, isu kayak gitu, benar nggak sih gara-gara sosmed? Salah satunya iya, tapi nggak semuanya gara-gara sosmed. Yang pertama ya, salah satu contohnya itu banyak video kayak di aplikasi di sosial media ya yang nyebarin kayak gitu. Itu kadang bisa mempengaruhi pikiran seseorang buat membandingkan dirinya dengan orang lain. Terus buat seseorang itu jadi merasa kurang, jadi nggak bersyukur. Bahkan kadang mereka itu mental illness-nya itu bisa jadi self-harm, jadi menyakiti dirinya. Oh iya. Jadi kan apa yang kamu lihat, apa yang kamu baca itu kan mempengaruhi bagaimana pikiran kamu mengolah dirimu sendiri. Nah, karena itu juga ketika kita ngepost kayak kamu tuh bisa mencintai dirimu sendiri, seenggaknya kita tuh menyadarkan orang yang mau terjerumus kayak gitu untuk balik mencintai dirinya sendiri. Tapi ini gini, sekarang kalau diruntut diklasifikasikan umur ya, iya. Ini cuma
anak-anak muda, orang tua, atau bahkan anak-anak atau apa yang krisis identitas tadi ya? Kalau Baik, menurutku ya, krisis identitas itu dimulai dari anak-anak sampai remaja. orang tua udah nggak mikirin itu. Tergantung, kan ada beberapa orang yang kemudian berprospek ketika mereka menjadi orang tua. Jadi mereka tahu, aku tuh mau melangkah ke sini, terus anakku mau melangkah ke sini, ke sini, ke sini. Tapi kan ada beberapa dari mereka yang masih merasa gagal dan mereka nggak pernah berani untuk memulai. Kalian kok gimana sih nggak menambah itu? Kirain nggak capek lah ini juga. Jadi biar nyambung dulu. iya, kita tentang ini apa namanya self love, kepercayaan diri gitu-gitu. Isu-isu itu nanti bakal lari ke mental illness kan? Iya, soalnya kan sekarang gini, yang paling penting itu kan revitalisasi karakter. Revitalisasi karakter. Kayak apa terus itu kayaknya bagus tuh istilahnya. Jadi revitalisasi karakter itu kayak istilahnya upgrade karakter. Dia kan tahu kan kalau zaman sekarang itu usia remajanya menjadi usia produktif. Nah, jadi usia-usia kayak kita ini tuh bakal jadi penerus utama. Tapi ketika semua mengalami mental illness, mereka semua orang insecure, terus siapa yang bakal melanjutin semua perjuangannya? Terus berarti Perjuangan apa? gini deh, pernah gak sih mikir kayak kalau seumpama kita tuh tetap gini aja, gak ada yang berani beda, gak ada yang berani bawa perubahan, terus lama-lama negara kita jadi kayak Woi, ini nanti goalnya merubah negara ya? itu kan goal secara umumnya. Kalau goal secara khusus kan kepribadiannya mereka masing-masing. Jadi anak muda itu ini ya. Aku selalu pengen apa ya kalau ngomongin hal kayak gini, keingetanku lagunya Roma. Darah muda, darah muda. Darah muda, darah yang para remaja yang selalu merasa gagah, tak pernah mau mengalah. Jadi di zaman itu kayaknya Roma muda itu teman-temannya itu dia merasa gagah, tidak mau mengalah, jadi berantem terus, ya kan? Nah kalau sekarang mungkin kalau Roma dia muda sekarang bikin lagu darah muda sudah berbeda kan? Konteksnya yang selalu merasa insecure dan apa? Merasa kurang. Mungkin gitu dia bikin lirik itu. Jadi semangatnya apa anak muda itu udah nggak ada yang berani kan kalau itu kan terlalu berani akhirnya saling apa nih bertempur gitulah ya. Nah kalau sekarang apa gara-gara pandemi juga ya berarti? Kalau menurutku sih gara-gara doktrin sama pemahaman kita yang kurang. Sekarang kan apa-apa serba instan. Mau sekolah naik motor instan, mau nilai bagus bisa nyetek semuanya. Coba kalau dulu waktunya roman, enggak kan nggak seinstan itu. Makanya mereka berani nyari perubahan. Tapi semangat anak muda tuh selain insecurean kan, apalagi yang sekarang kelihatan yang sekarang nih kan itu tren paling gede kan insecure ya sampai trending di mana-mana. Nah sekarang apa sisi positif tadi kan negatifnya Cuma sekarang itu apa ya, banyak sebenarnya kayak mereka itu insecure, tapi mereka itu sebenarnya tahu cara memanfaatkan kayak waktu luang mereka. Misal sekarang kan sosial media mainnya, jadi mereka itu sebenarnya bisa nyari berita-berita dari sosial media itu, cuma gara-gara ketutup rasa insecure dari berita-berita yang mereka tangkap, dari informasi atau ilmu pengetahuan yang mereka tangkap, mereka tuh nggak berani buat berubah, kayak cuma stuck pemikirannya di situ. ada yang masuk ya biar enggak ngobrol berdua ya nih kesana. Kalau udah kayak ini aja dan apa figuran kayak gini. Boleh. Aku mau nambahin coba juga kalimatnya ada. Ya. Ngomongin soal insecure tadi ya. Apakah adanya kontes kecantikan seperti contoh Miss Universe lah itu sangat mempengaruhi rate angka keinsecurean lah, anggap aja seperti itu daripada anak-anak remaja masa sekarang ini. Insecure itu kan bukan cuma gara-gara cantik, terus kan standar kecantikan itu kan nggak pernah ada kan. Kita kan cuma bilang semua wanita itu cantik, semua pria itu ganteng, tapi kita nggak pernah tahu standar kecantikan, kita nggak punya rate.
Nah, tapi kan ada beberapa opini publik yang menganggap bahwa cantik itu harus putih, harus ini. Itu yang mengakibatkan kesalahpahaman, terus jadi rasa insecure. Selain itu, kayak kebiasaan orang menganggap kayak misal, ini baik, ini enggak. Nah, ketika seseorang menjadi beda dalam suatu masyarakat, mereka itu akan merasa dikucilkan, mereka merasa nggak dianggap. Nah, gara-gara itu juga mental illness-nya dari seseorang itu akan terserang. Padahal ketika seseorang itu mau tampil beda, mereka tuh punya potensi yang lebih dari yang lain, tapi nggak pernah dimanfaatkan. Bener banget tuh. Itu kayaknya masnya ada ini tuh. Ini sih. Terlingan mata tuh Wah, ingin. sebenarnya insecure itu bisa dimanfaatkan. Nah, Bagaimana? Karena kan ini kan insecure kayak gini. Bisa menjadi why. Kenapa? Nah, biar kita nggak insecure, kita harus melakukan perubahan dan sebagainya. Kan jadi kan dengan apa yang kita nggak insecure, kita harus semangat saat seperti dia. Seperti itu. oh, Nah, motivasi. iya sebentar. Banyak kan anak-anak muda sekarang itu kan banyak yang malas, cuma main game dan sebagainya, cuma menghabiskan waktu 24 jam dan sebagainya. Dan alasan dia itu hanya untuk rasa jenuh dan sebagainya di kerjaan dan sebagainya. Escaping ya, berarti. Benar. Terus tapi realitanya selalu kebablasan mereka sampai game itu sebagai prioritas bagi utama bagi anak-anak muda. Padahal dia itu bisa memanfaatkan waktunya lebih. Gini sih, sosial media dan sebagainya itu kan ada sisi positif dan negatifnya juga kan. Dan di era digital sekarang itu semuanya bisa jadi duit. Nah, insecure itu kalau di deret sampai ke belakang itu di ekonomi sebenarnya. Kelas ya. Di ekonomi. Nah, bagaimana orang tersebut bisa semangat? Nah, ketika orang tersebut semuanya udah kurang, dia ingat way-nya. Kenapa sih aku harus tetap semangat? Karena aku dulu pernah insecure sama dia. Bagaimana caranya aku biar lebih menjadi orang sehingga aku bisa setara dengan dia. Kurang lebihnya seperti itu sih. Aku pengen masuk di standar kecantikan. Tadi kan ada singgungan di situ. Standar kecantikan tuh setiap zaman beda. Iya, beda-beda. Ada yang pajaknya Marilyn Monroe, Picasso, Madonna, John, ya kan? Kalau sekarang kan mau nggak mau K-pop ya, itu bisa dikatakan standar nggak sih kalau setiap zaman? Jadi ibuku pasti fotonya dulu, rambutnya harus begitu. Nah kalau sekarang rambut tuh udah banyak kayaknya. Nah, yang kenapa nggak bisa dianggap standar itu? Kenapa nggak bisa dianggap standar? Karena menurutku itu cuma doktrin dari beberapa orang terus disebarkan. Padahal kita semuanya itu punya standarisasi sendiri. Sekarang ketika si A itu putih tinggi itu dianggap cantik oleh beberapa orang. Tapi ketika si B itu cuma sawo matang tapi tidak tinggi itu juga bisa menjadi menarik dan cantik di mata orang lain. Iya. Jadi mereka itu punya aura, mereka itu punya karismanya sendiri-sendiri. Nah, namun karena standar kecantikan yang sudah didoktrin cantik itu harus tinggi dan tinggi, nah itu yang mematikan standar mereka. Karena ketika mereka mau menunjukkan auranya, mereka sudah menutup aura mereka dengan fakta tidak tinggi dalam diri mereka. Sekarang kan yang paling penting itu di era digitalisasi ini dan kayak di era yang lebih pesat ini tuh sebenarnya bukan kecantikan, tapi kecerdasan. Oh, gue. Iya, lu sebagai guru semua bangsa. Saya bangga karena lu cerdas, Fred. Ada ini maha guru lagi di bawah di dalam Siapa? sini. Siapa lagi? Maha guru Wildan. Ngomong guru itu. Udah. Semua orang berguru kepada awam. Tapi apa ya kalau gini, aku melihat fenomena ini ya. Aku kan sukanya dengerin lagu ya. Jadi aku mencoba melihat 50, 60, 70, 80, 90 sampai terakhirnya 2000-an ini ya. Itu kan lagu itu menurut aku kenapa bisa meledak? Karena semangat anak mudanya pas itu lagi kayak gitu. Mungkin apa? Coba sebut satu band atau satu apa yang kalian tahu gitu. Masa? Belas ini matinya ya friend. Bisa kok ngentot. Tapi gue ngomong kasar ya. Enggak, dia apa ya?
Jadi katakan yang paling lu berapa Beatle? Lu siapa ada? Mau sebut siapa? Aduh banyak sih. Gak bisa aku pinpoint satu. Jadi semangat semangat yang anak-anak muda itu menurutku terekam di musik yang populer itu. Contoh yang kalau agak dekat dari kita dulu kopi senja indi hujan badai, nah itu dimana anak-anak suka berpetualang, anak muda ya suka berpetualang ke gunung, suka ngopi, suka berdiskusi. Agak terakhiran ini udah masuk yang kayak Kunto Aji, Pamungkas, R&B itu kayak emang anak muda karena pandemi akhirnya mereka mendengarkan lagu-lagu yang lebih menyentuh kayak gitu, bukan adventure lagi kayak kopi senja ini badai itu. Kalau ke belakang lagi kayak apa ya cukup fenomenal tuh kayak GNR gitu, Guns N' Roses itu dimana anak muda suka self destruction gitu, narkoba, seks itu mereka lagi gandrung di situ. Nah jadi aku mencoba ngeliat karena tren hari ini, tapi di satu sisi K-pop itu kurang tahu aku masalahnya. K-pop ini dia sekarang lagi ngebahas isu apa yang sering diangkat sama band-band K-pop tuh apa? Soalnya aku gak suka K-pop. Gak susah ya masuk dari dulu. Iya. Jadi aku melihat fenomena tuh karena yang sering tak lihat adalah lagu, musik gitu. Jadi fenomena apa yang tren itu berarti di lagu itu akan dikabarkan. Tapi kan semua orang itu kan punya sudut pandangnya masing-masing ya. Bukan hanya sekedar fenomena tren yang membaca lagu. Tapi pernah nggak sih pikir kayak gitu? Siapa yang membranding lagu itu juga mempengaruhi seberapa sukses lagu itu di kalangan masyarakat. Ya, Jadi mungkin lagunya bisa bagus, tapi ketika mereka nggak menemukan suatu kayak orang yang bisa membranding lagu itu biar kayak lebih populer dan terkenal di lingkungan masyarakat, bakal kalah sama lagu yang mungkin biasa aja, tapi yang membranding itu sudah masuk dari semua masyarakat. tapi gini ya, yang mau aku tanyain ke kita semua nih ya. Eh, yang tadi asumsiku yang kayak tadi itu bisa dikatakan ada benarnya atau kalian malah melihat fenomena yang lain gitu. Coba. Ini aku respon. Berangkat dari seseorang yang juga bermain musik ya. Oke, Saya sendiri. ya. Guys. Saya banyak memperhatikan di masa-masa dewasa ini banyak anak-anak muda itu cenderung melihat gimana ya, memilih musik-musik favoritnya nggak cenderung hanya di seni musiknya saja. Nah contoh kayak instrumennya dia main kayak gimana. Karena kalau dilihat dari awalnya musik, contoh musik klasik, ketika masih belum ada band, masih belum ada gitar, adanya kan piano dan kawan-kawannya seperti itu, yang orang sangat nikmati. Orang yang mendengar musik, penikmat musik, mereka menikmati bagaimana orang tersebut bermain instrumen. Namun pada era-era modern seperti ini, masuknya vokal, akhirnya muncul juga akhirnya seni membuat lirik yang dimana pada akhir-akhir ini banyak anak-anak muda ini lebih tertarik kepada lagu-lagu yang sifatnya relate kepada kehidupan mereka biasanya. Contoh banyak anak-anak sekarang yang contoh sering dengerin Ardhito lah atau Pamungkas yang tema-temanya mungkin fall in love atau mungkin heartbreak, karena biasanya mereka juga mengalami seperti itu dan mereka menganggap wah lagu ini liriknya cocok juga sama kok sinkron sama cerita aku, akhirnya mereka mulai dengerin kayak gini, mulai dengerin kayak gini. Heartbreak ini ada terus di setiap zaman. Falling in love tuh ada terus. Cuma dibawakan dengan aura yang beda. Iya. Nah, ini sih sebenarnya itu kan kayak lagu kayak gini sih, kayak British Face. Sekarang kan kayak banyak sekali mas. Contoh ya, kayak saya mengambil contoh kayak sekarang kan mie ayam itu banyak sekali kan, banyak banget kan. Tapi ada satu mie ayam yang paling ramai. Nah, lagu juga seperti itu, dia bisa menemukan pembedanya. Nah, pembeda tersebut bisa menjadi ciri khas usahawan dari lagu tersebut dan itu bisa mewakili dari kebanyakan kaum muda. Mungkin kaum muda juga mendengar lagu tersebut. Kalau dari lagu paling itu sih. Jadi kalau untuk merekam itu sebagai fenomena anak muda, kira-kira bisa nggak?
sebagai lagu trennya apa ternyata emang yang diomongnya dia Bisa lagu juga. Nah, dia bisa mengambil momentum dengan tren tersebut dan mencari pembedaannya. Mungkin banyak banget sekarang anak muda itu mengambil musik-musik religi dan sebagainya, tapi ada pembedanya sehingga membuat lagu itu unik. Cari satu titik poin yang berbeda lebih menarik. Yes. Benar. Kalau kamu nggak bisa profesional minimal beda gitu ya. Nah, pendahulu. Ngomongin soal itu, ini mungkin dari segi Iya, beda topik awalnya sih. kan omongan dari awal itu. Ada tiga, Guru-guru. Nah, guru bukan? iya, ada tiga caranya orang bisa jadi bukan orang yang diingat sama orang. Contoh misalnya kamu pengen diingat sama orang, kamu pengen nggak harus terkenal sih, cuman setidaknya kamu dikenal, diingat banget sama orang lain. Ada tiga cara. Satu, kamu jadi orang yang pinter. Kamu kalau pinter, contoh kayak ya sebut lah ilmuwan yang terkenal, contoh kayak Albert Einstein dan kawan-kawannya. Mereka bisa terkenal karena mereka pintar. Contoh kayak gitu. Dua, kamu jadi orang yang kaya. Dengan ya kamu kaya, kamu sebenarnya terkenal. Apalagi kalau misalnya nggak terkaya di dunia lah. Satu kampung ada orang yang paling kaya sendiri, ini juga sering diomongin juga terkenal. Ketiga, kalau misalnya kamu nggak bisa dua ini tadi, satu cara, kamu jadi orang yang berbeda. Kata siapa? Lu pernah bilang. Guru aku di pas di SD. Ya, nama bapaknya Sudah aku lupa. parah. Aku udah lupain siapa gurunya. Eh, Yang penting aku masih ingat aja dia ngomong apa. gitu. Muka Yang jelas cowok. lebaran nggak pernah di rumah. Udah lupa. Nama aja udah lupa, siapa aja udah lupa kok. Oh iya, apalagi yang ngomongin ya. Ya. Maaf ya Pak kalau misalnya nonton videonya. Nggak ada. Yakin, Siapa tahu. yakin amat tuh, friend. Siapa tahu. Terus Tapi apa lagi? ngomongin berbeda nih, berbedanya juga harus disertai prinsip. Soalnya ketika seseorang itu berani buat tampil beda, mereka tuh bakal dapet hujatan. Nah, kalau mereka nggak punya prinsip, pasti mereka bakal putus jalan. Putus. Maksudnya putus harapannya buat tampil beda. Oh, Soalnya mindsetnya di masyarakat itu beda itu salah. Padahal yang beda itu belum tentu salah. Itu dia. Biasa karena terbiasa. Biasa karena terbiasa. tapi masih banget loh di sekarang ini. Tren ngomongin lain itu udah mulai digagalkan. Itu apa ya? Aku malah bingung mulainya gara-gara pernah apa, ada apa. Kalau itu dari dulu kan yang sebenarnya udah ada. Wah. Tapi banyak masyarakat yang belum sadar standarnya itu udah dianggap mental itu udah dianggap insecure belum ya. Terus kayak gini tuh udah semangat belum, ini tuh udah tuh. Terus cara beda ini semangat yang bekerja semangat buat diri sendiri sama obsesi itu gimana, kan banyak orang yang nggak paham sama dirinya sendiri. Nah itu sebenarnya orang itu yang benar-benar mentalnya itu. Di umur yang segini ya. Apalagi umur Joyce. Lu udah selesai belum dengan masalah yang kayak gitu? Kurang lebih sudah sih. Serius. Yang jelas setidaknya aku udah mendapatkan kayak udah tahu yang namanya kayak objektivitas gimana ya, apa sih istilahnya, Oke. intinya aku tahu kayak gimana sih kalau misalnya walaupun nggak selalu sih, kalau misalnya aku ada kayak gini, oh berarti aku kayak gini nih, nggak mesti kan contoh misalnya kayak anak muda dia ada ngelakuin apa dia nggak sadar sama orang lain diomongin, kadang kayak gitu, gimana ya kalau ngomonginnya. Enggak, di masalah ini loh, jadi diri dan pilihan tadi itu Iya, berbeda, berprinsip itu udah selesai belum? setidaknya bisa sih, kurang lebih lah, walaupun aku nggak bisa bilang 100%, setidaknya ya bisa bedain. Ya. Kalau yang lain nanti aku ikut tahan. Gitu. Biasa apa nih? Di pilihan prinsip berbeda jadi Usia-usia diri segini. di usia yang segini ini. Hal prinsip itu Semarang harus punya prinsip. Jadi kita itu mau jalan kemana? Kita itu mau kemana sih? Dengan menarik kita tersebut dan kita harus ada pegangan. Kalau nggak ada pegangan kita pasti akan naik turun kita itu dengan emosi dan akan ada masalah dan sebagainya. Itu pasti akan cepat naik turun karena kita nggak punya pegangan seperti itu.
sebagainya. Nah, kalau kita ngambil yang biasa karena terbiasa tadi ngambil ke situ, ya emang harus diakui sih masyarakat itu pola pikirnya berbeda karena pergaulannya juga berbeda. Ah, Nah, dengan pergaulan berbeda tersebut kadang kita harus menurunkan obrolan kita dengan orang-orang tertentu agar hubungan kita itu nyambung. Dan kadang kita kalau ketemu, maksud saya gini, kita punya prinsip dan goals yang besar kan ya. Dan kita bertemu dengan orang-orang yang mungkin hanya membawa waktunya saja dengan hal yang tidak produktif dan sebagainya. Mungkin kita juga akan malas ngobrol banyak dengan dia. Mungkin seperti itu sih. Dan itu biasanya untuk mereka menimbulkan sentimen-sentimen negatif bagi kita. Ngapain sih kamu nggak mau ketemu sama aku? Ngapain sih kamu nggak mau cara jawabannya kayak semrawut seperti itu. Nah, kadang-kadang masyarakat juga berpikir seperti itu. Jadi ya emang sih pergaulan itu mengambil pengaruh yang sangat besar bagi pola pikir kita. tapi udah selesai atau belumnya atau masih mencari Cari apanya? di prinsip lah, prinsip hal-hal yang prinsip gitu. Mempertahankannya. Oh, yang perlu dipertahankan ya ini sih harus dipertahankan karena kenapa sih kalau kita nggak bertahan ya karena kita punya way dan punya goals yang harus kita kejar kan. Nah, baik diri salah satu baik gue orang tua gue kan udah tua kan ya. Iya. Gue itu bukan dikejar oleh orang-orang lain tapi gue itu dikejar dengan usaha orang tua gue. Bayangin gue nggak bisa bekerja ketika orang tua gue udah meninggal. Amit-amit kurang lebihnya seperti itu sih. Jadi gue harus banting tulang kan bagaimana agar mempersingkat waktu tersebut sehingga aku harus bisa lebih cepat daripada teman-teman. Padahal ya mungkin mereka juga kalau mempunyai pemikiran dari dokter yang sama, mereka juga akan bisa berpikir yang sama dengan gue. Mungkin karena pergaulan mereka juga sih seperti itu. Kayak air keruh, terus nggak ada yang bersihin, jadi air keruh, air keruh itu tetap keruh. Jadi lingkungan tuh dampak banget ya. Terus dia tuh bilang standar kebahagiaannya dia harus bawa kemana. Kan tadi bilang proses pencarian jati diri. Banyak yang mereka itu kadang bingung sama diri sendiri. Aku tuh udah bahagia belum? Karena mereka nggak tahu standar kebahagiaan mereka itu gimana. Karena prinsip sama tujuan yang diambil itu mempengaruhi standar kebahagiaan dari seseorang. Coba kalau belak-belakan kita, standar bahagia masing-masing apa? Yang simpel aja dah. Yang simpel aja. Iya, yang simpel, jangan yang gimana. Bisa. Iya, ya. Kalau gini mas, standar bahagia orang itu berbeda-beda. Kita nggak bisa melakukan mereka kadang ada yang bisa benar-benar waktu mendapatkan bahagia dan yang bisa bahagia dan sebagainya. Ya, ada juga yang bisa bisa membeli mobil dan dia udah bahagia dan dia sosial media. Dan kadang kita itu harus menyikapi dengan hal positif begini. Kadang kan apa yang si alay banget bisa dapat segitu aja udah pada sosial media dan sebagainya. Padahal kita nggak tahu seberapa berjuang dia buat dapetin. Berapa standar bahagia orang itu berbeda-beda, nggak bisa diukur dari sisi kayak hal yang pasti itu nggak bisa, nggak kayak matematika itu nggak bisa, pasti ada beda-beda juga. Itu kayak gini, kita perjuangkan kesuksesan itu juga dari startnya berbeda-beda juga kan. Jadi standar bahagia itu kalau hal yang pasti itu nggak bisa. Tapi kalau ditarik subjektif, kira-kira dari pribadi misalnya bahagia itu kalau udah lah Kalau gue sih sudah financial freedom. financial freedom. Udah bahagia gue situ sih. Financial freedom, udah mandiri berarti. Dan ketika kita nggak kerja dan nggak apa-apa kita udah dapat uang. Seperti itu. Jadi kan semua itu kan diambil dari uang kan. Ya meskipun kita nggak butuh uang tapi semua itu butuh uang. Jelas. Kalau di zaman sekarang semuanya butuh uang. Dan uang kita bisa sedekah dan sebagainya. Weh, itu kalau yang agak bantu orang-orang dan sebagainya. Ya meskipun banyak yang naif, kenapa sih harus ngejar uang? Tapi ya emang itu sih. Uang itu sebagainya. kalau Cynthia kan sih. Ini masnya siapa namanya? Friend gue nggak tahu namanya. Yusuf. Iya, tahu nak. Wih. Jadi bisa dianggap standar bahagianya dia. Itu nggak masalah. Nah, iya. Siapa yang mau merasa? Kalau Cynthia. Standar bahagia ketika aku tuh bisa
apa ya mas, ekspresiin apa yang aku pikir tanpa ditekan sama orang lain itu udah banyak. Soalnya ya ini Oke. kan mas ya semua nih mas nih. Aku sebagai cewek sendiri tuh kadang ada mindset dari masyarakat, ada opini dari masyarakat yang terlalu menuntut buat cewek itu jadi begini, dan kadang cewek itu merasa nggak bebas untuk mengekspresikan apa yang dirasakan dan apa yang dipikirkan. Berarti bisa mengekspresikan itu udah bagus. Iya banget, soalnya kan ada mindset umur segini kalau cewek udah ya, umur segini kalau cewek udah ngapain sih sekolah segini, ngapain sih harus dari kerja di rumah aja gitu. Itu justru yang mematikan. Itu sebenarnya aku punya ini pertanyaan yang sering kayaknya contohnya. Ini kan konten ini tuh bapakku ngeliat. Oh ya. Serius ngeliat dan dia komen gitu. Nah, apakah perlu satu ruang yang orang itu kira-kira nggak perlu komen jelek-jelek gitu. Aku komennya agak, kalau aku sih biasa mandang kayak ngomong tuh harus yang bagus gitu jangan yang kasar-kasar gitu. Terus kalau bisa yang mengarah ke pendidikan, ke arah kemajuan milenial gitu. Nah, kadang kan ada orang yang ingin escape dari itu ya, escape dari hujatan siapapun lah, entah orang tua entah siapa. Itu kan butuh space yang benar-benar nyaman, kayak ini lah, akun alter gitu loh. Kadang-kadang orang butuh gitu ya, karena di akun yang ini keluarga tuh banyak, ada juga ya gitu. Nah itu kalau di bagian mengekspresikan dan ada yang komen dari yang paling ada menyebalkan tuh dari dia kan mengekspresikan dalam media apapun ya. Terus ada orang yang apa nyatru ya biasanya. Iya. Nah, nyatru itu kira-kira Yang paling sakit hati di hati itu malah justru orang terdekat ya. Iya. Soalnya kalau orang lain mau nggak setuju segimanapun sama apa yang kita lakuin, itu nggak ngaruh. Soalnya kita merasa kalau mereka itu bukan masuk daftar list yang harus kita bahagiakan. Tapi ketika orang terdekat tuh rasanya gini, aku tuh kayak gini tuh dalam upaya juga untuk membahagiakan orang terdekatku. Tapi seakan-akan kayak kalian tuh punya keinginan tapi nggak dipahami. Itu kurang ketemu itu ya. Iya, kayak belum ada miskom, belum memahami. Lo apa wis standar bagian nanti gue berani. Aduh, Kalau gue mas info apa? musik aja, aku main musik aja ya buat orang lain, nggak harus ke buat orang yang spesial. Bahkan main musik sendiri aja, aku kan ya emang orang musik. Ya main musik lah untuk orang lain. Aku udah senang banget walaupun hasilnya juga kayak orang nggak dengerin. Aku udah senang setidaknya. Atau gimana ya? Atau naik sepeda? Naik sepeda. Aduh, Dan ditabrak mobil berani. aduh. Enggak ya? Iya sih. Setidaknya pas kamu juga senang. Berarti musik ya? Musik salah satu lah ya tuh. Terus gampang merokok berani. Jadi kalau udah merokok, ya gitulah bahagia. Hari ini udah ada yang lengkap gitu. Kalau tidak merokok itu kadang gimana? Yang kurang. Kurang. Kalau lo ngopi, bukan tim kopi, kan? Tim rokok kan? Ya kayak gitulah standar bahagia yang akhirnya kita ciptakan sendiri kan. Soalnya itu nggak akan ada orang yang mencintai dirimu sebaik itu. Kalau kita nggak bisa mencintai diri kita, bagaimana mencintai orang lain gitu ya? Bucin banget nih, Bren. Mungkin buat dirinya sendiri nggak ada salah. Kalau masnya nih kita baru sudah ketemu nih, tapi oke juga gitu. Sekarang bergelut apa gitu? Punya kayaknya tadi kan ekonomi mandiri gitu kan. Sekarang lagi bergelut di apa gitu? Sekarang aku belum apa sih publik mungkin nanti lah bisa ngobrolin tentang ini. Tapi kalau ngobrolin tentang ekonomi dan sebagainya boleh aja. Enggak, ntar kalau ada produk apa, kita tulis di kolom komen deskripsi itu ada usaha apa mandiri mikronya gitu. Tiga poin aja.
Iya, bisa kayak apa di TikTok sih. Gue Yusuf Azhar dulu. Yusuf Azhar dulu 01 kalau nggak salah. Yusuf Azharul kalau satu ya. Kita cari lah ya. TikTok. Kang Yusuf, sorry. Kang Yusuf. Nah, Akunnya Kang Yusuf. oh ya. Di situ nanti ada tentang. Media penelitian. Oke. Tapi ada yang produk itu produk. Jualan atau apa gitu. Mungkin ini sih mas kayak bulan ini edukasi dan sama kayak gitu. Oh iya iya makanya Bitcoin tadi brand. Oke. Trading friend. Makanya pas kita ngomongin berbeda, dia kan maksudnya alfanya dia ngerasa sindir. Sindir apa friend? Sindir lah ini usianya dia, di usia dia segitu, Ya. dia berani mulai lebih satu langkah daripada teman-temannya. Dan kan dia ngerasain gitu lihat dia berbeda. Iya benar. Apa sih? Ngomong apa sih? Enggak. Trading. Aman. Sekarang trading ya. Nanti kita masih bisa bicara lagi nih kayaknya. Oke ya, kalian sudah udah mulai masuk trading. Kamu juga tapi kan bisnis kan ya. Sebenarnya pernah berjaya juga sih, pernah baca bukunya Robert Kiyosaki kan. Tidak sekali saya dipakai ya. Namun dari kita kerja cari freelance, cari sampingnya lalu kita cari dan sebagainya. Nah, kita harus mulai dari pertama dulu, langsung ke semuanya. Kalau langsung mau langsung ke bar, itu maksudnya ini berat banget. Seperti itu lagi. Bayangin orang juga sih, orang kaya di dunia itu kerjanya apa itu kan gitu. Pernah. Apa? Sekarang jawab Bill apa masih atau Elon Musk sekarang? Iya, dia pemilik apa atau apa gitu. Yang paling kelihatan siapa nih? Sebut nama yang mana tadi? Semuanya. 10 orang terkaya di dunia, 10 orang terkaya di Indonesia aja mana? Dia dulu dia main apa? Oh, tahu. Lari yang mana? Saham dari. Maksud tapi di sini, aku punya pertanyaan begini. Ini nggak apa ya? Ya nggak apa-apa. Emang random gini sebenarnya. Aku pernah berpikir begini. Mereka itu kaya itu kerjanya apa sih? Ngapain orang sekolah sampai bekerja? Ya udah setelah itu kan aku ngambil. Mereka kerjanya apa sih kok bisa sampai kayak gitu kan ya? Dan aku mengambil sifat bahwasanya mereka itu nggak bisa kaya dari sana. Maksudku kalau bukan karena sana, ya itu nggak bisa kaya. Sri Mulyani kan pernah bilang gini, orang Indonesia itu kerjanya sangat keras sangat keras banget, tapi finansialnya itu nggak ada yang kerja. Beda halnya dengan Amerika, kerjanya biasa-biasa aja, tapi finansialnya kerja keras. Seperti itu kan. Kurangnya literasi tentang finansial dan banyak sekali investasi bodong di Indonesia itu menjadi penghambat untuk kemajuan negara dan bangsa. Oke. Tadi aku dapat obrolan yang berbeda kayak gitu. Cuma yang kayak gini tentang orang Ini Amerika. kalau Usman nggak? Hah? Ada Enggak. yang pernah lo lihat Usman gitu? Sekilas gitu. Oke. Usman Sentolo ya. Apa? Gini, tadi aku ngobrol sama Franky, ada juga yang singgungan soal gini. Kerja keras dan kerja orang sana dan orang sini gitu. Gini, simpulan dia ya, langsung disimpulannya gini. Bangsa kita itu punya kekayaan bahan yang melimpah, ya kan? Sedangkan mereka itu tidak punya bahan. Nah, akhirnya karena tidak punya bahan, mereka menjaga itu dengan teknologi. Istilahnya punya sayur harus diawetkan. Karena mereka tidak punya bahan yang melimpah. Nah, di Indonesia itu melimpah. Jadi mereka dalam tanda kutip di Indonesia kita kalah dalam teknologi itu tadi. Mereka tidak bekerja keras bagaimana membuat olahan produk gitu-gitu. Karena di sini banyak. Karena Indonesia termajakan dengan dua iklim tropis dan sebagainya. Semuanya ada mineral dan sebagainya. Nah, sedangkan di Jepang, di Amerika, dia kan nggak bisa dapat iklim dua. Benar. Bahkan yang paling susah kalau udah summer winter ya. Kacau itu. Ya karena termanjakan sih, kalau termanjakan ya kita bisa belajar ikhlas kayak bukan lagi kan, kalau kita termanjakan karena presiden dari kemarin dan sebagainya, kita juga bisa pikir bagaimana cara kita untuk menggunakan hidup kita. Kalau di mana tidak bisa.
Jadi privilege yang berlebihan nih ada momoknya ya ternyata ya. Banyak banget. Bayangin lo punya duit dan lo gagal, terus Iya. kasih lagi. Lo gak akan berpikir apa gitu itu karena apa sih? Dia pasti akan mengulangi banyak karena dia tidak ingat. Bedaannya dengan orang tersebut kalau misalnya orang tersebut kalau gagal, dia pasti akan mencari apa gagalnya dari mana sih dan kita lebih beradaptasi lagi, lebih berpikir keras lagi kan. Terus akhirnya untuk next ke depan dan seterusnya kan produk kita bisa menjadi dan sebagainya sesuai dengan visi misi kita. Oke, Bu. Jadi paralel itu. Jadi terakhir itu aku gak bisa bilang gitu. Ada lagi yang kayak gini, instan tadi ya, kalimat instan. Mak, dia nariknya gini. Mas Iwan tuh ngomong gini. eh, Perilaku masyarakat sekarang itu cenderung instan karena mereka pun makan dari hasil yang instan. Jadi what you eat itu mempengaruhi what you act gitu loh. Nah, jadi keinstanan ini karena instan kan cepat, ya akan cepat juga selamanya. Jadi cepat naik cepat turun karena instan. Beda kalau orangnya berproses. Contoh kalau di makanan kan kita masak, nggak langsung jadi. Nah, jadi dia ada prosesi masak itu bikin bumbu ya gitu lah. Sampai akhirnya dia menikmati. Akhirnya ketika itu pun katakan tidak enak masakannya sendiri akan dihabiskan karena ada prosesi itu tadi. Kenapa mau diambil? Ini dia punya keunikan sendiri. Oh, Orang kok. oh, kirain ini bukan gara-gara merokok mau diambil nah ya. Ini kayak instan ya, kayak di Garut kan yang masyarakat Tuban tiba-tiba kaya itu. Aku pernah berbeda sampai segitu sih. Bayangin kita orang biasa gitu kan, terus dikasih uang 10 miliar gitu kan. Iya. Pasti kita nggak bisa bagaimana cara kita untuk mengatur uang kita. Beda hanya kalau kita kerja sampai kita belum bisa ambil sebagainya sehingga kita dapat uang gitu. Pasti kita akan memikir kayak gini. Gue ngumpulin kayak digital gini itu susah payahnya banget. Bagaimana cara aku harus menjaga uangnya? Beda hanya dengan mereka yang langsung mendapatkan instan seperti yang karena yang dari pertama ini kemarin kan bukan Jika kamu tahu kerasnya berjuang, maka kamu akan tahu bagaimana cara mempercayai. terus ini ada apa ya Kuat sih, kata Itu siapa Frank yang ngomong Frank? Aku Oh, lupa ngutip dari mana gitu? Enggak ya? Enggak ada ya? Langsung kepikiran dari sini. Ya jadi perilaku instan tuh ya momoknya akan cepat menghilang cepat apa sih karena lupa mempertahankan tadi ya. Dia tidak berhasil berjuang itu kan. Tapi kalau terlalu berjuang ntar patah hati udah apa karena kita kan kalau mau jatuh kan kita jatuh gawat kan jadi bisa mengambil pengalaman dari situ. ngomongin soal umur, proses jadi diri sama patah hati kan berkaitan kayak orang usaha tapi gagal. nah Kan gak apa-apa gagal di awal daripada instan terus gagal terus gak ada yang memberi instan lagi. Itu kan sedih banget. Kayak kaget gitu ya karena kaget ya? kita nggak terlatih. Contohnya gini, kita waktu SD kan kita paling belajar agama-agama dan sebagainya. Kalau kita waktu SD kelas 1 itu dikasih algoritma dan sebagainya kan masih gini kan, belum kan? Meledak Nah, kan? seperti itu. Aljabar kan? Ya ada. Di proses di sini. Jadi, oh ya, sampai aku di simpulan ini ya tadi. Kalau gara-gara ngomongin itu tadi, instan dan biologi nggak apa, friend. Terserah bebasnya. Nah, sampai di simpulan apa ya? Aku membahasakannya cara kerja primitif gitu ya. Dalam tanda kutip primitif ini yang berproses tadi itu untuk menjaga kewarasan dalam hal yang manusia itu seharusnya berproses, tidak langsung ujuk-ujuk dapat gitu. Jadi ibarat mau makan tadi kan gara-garanya topiknya tuh makan tuh. Jadi untuk makan nasi kalau lo mau bekerja dengan primitif itu bekerja dari nanam, dari ngerawat, dari nyelep, dari masak, dari ini sampai dihidangkan lah sampai jadi nasi itu. Kemarin project itu juga ngomongin itu, maksudnya akhirnya paralel gitu, aku bisa narik-narik itu di rumahnya dia mbaknya
itu selalu marah ketika nasi itu tidak dihabiskan. Karena nasi itu ya dari paginya sendiri. Ini akan selalu marah ketika makanan tidak dihabiskan. Nah, Ini orangnya. jadi mungkin dia proses dalam mencapai makanan itu butuh Ini sih effort ya. aku ambil dari ini sih. Bayangin kita tuh diberi beri kesempatan kita bisa makan kayak gini kan. Bedanya dan mereka yang mau jalan 5.000 2.000 aja susahnya kita ambil. Oleh karena itu apa sih susahnya untuk bersyukur? Oke. Bersyukur itu kan penting banget. Kalau kita nggak butuh, ngapain kita beli? Sekarang Sekarang itu kebanyakan doktrin kayak gini. Bayangin kayak Mark Zuckerberg dan sebagainya kan dia cuma pakai kaos oblong, kaos polos aja kan. Dan dia bisa mendoktrin dengan iklan-iklan di TV. Artis itu harus gini, artis itu cantiknya begini, pakai ini dan sebagainya. Nah itu membawa pola pikir masyarakat ke situ. Jadi harus seorang orang yang kaya itu harus membeli ini, dan itu bisa menguntungkan bagi mereka yang tidak mementingkan sebuah kekayaan. Kayak Mas Zuckerberg, dia tamu sederhana kan, tapi di belakang itu tabungannya kan miliaran, triliunan dan sebagainya. tiap detik kan. Benar. Dia juga pernah berpikir keras itu untuk mendapatkan itu. Ini kan sekarang budaya yang masih itu kan budaya hedonisme. Bukan kebutuhan, tapi gaya hidup. Pergaulan juga sih kan itu di tarik itu. Enggak. Kamu nggak tahu ya? Dulu sempat diajar main live partai Ini nanti sampah. di apa di YouTube aja atau? Iya, di YouTube aja. Ini berarti di apa di TikTok. Rolnya buat nanti. Iya, nanti kan habis di YouTube, nah itu ambil aja part-partnya terserah. Aku nggak pernah peduli sama hal tahu gitu. Ambil aja kan. Nanti udah diupload set, itu kan bisa download terus tinggal di part-partnya diambilin itu mana. Aku kalau main TikTok masih belum paham. Iya sih, algoritma TikTok ini lebih dahsyat daripada YouTube. Oke, ini ngomongin, iya nggak apa-apa. Mengajar bahwa YouTube itu kurang ini sih, tapi memang ada YouTube TikTok tuh punya kelebihan seperti itu. Ini asik nih terus. Ini sih mungkin TikTok itu bisa melakukan, mungkin ya YouTube itu bisa menghasilkan uang, tapi TikTok itu bisa menghasilkan untuk bagaimana kita untuk mengikankan YouTube kita dan sebagainya. Jadi bisa untuk mengambil kayak ikan gratis lah seperti itu. Jadi nge-brand, maksudnya seperti kalau kita ngopi branding itu sangat luas banget ya. Iya. Bukan hanya promosi. Kalau ini kan kayak ke promosi tentang diri kita seperti apa gitu, branding. Kurang lebih seperti itu. Dan otomatis mereka kalau tahu kita dari beberapa sosial media pasti dia akan menurut orang ini ngobrol apa sih dan sebagainya. Itu mungkin masuk ke dunia itu dan sebagainya. Mungkin gak emang YouTube itu bisa masuk dari artis dan sebagainya. Tapi TikTok ini lebih meledak ya. Oke, di algoritma ya. Iya, algoritma TikTok. Semua platform, Ya. mungkin yang populer aja, Instagram, Twitter, Facebook, YouTube, TikTok, apa lagi? Next video. Apa itu? Iya sudah video, kayak lumayan itu, hampir kayak TikTok bukannya, Twitter. Nah, Reddit. Enggak, sekarang aku mau nanya yang ini, bagaimana kalian memanfaatkan? Jadi kan ini akun kalian, Ya, ini kan diri kalian, ya. tapi di masing-masing ini tuh kira-kira yang kalian cari, yang kalian apakan, yang kalian posting itu apakah gimana atau gimana gitunya lah. Nah, gini, kita kan punya ini kan, punya kelebihan masing-masing. Kita itu kalau mau belajar itu dari biasa-biasa aja, tapi cari yang paling beda dan paling pintar kayak gitu sih. Dan itu bisa men-branding diri kamu. Contoh, si Julio bisa ekspor. Nah, dia bisa men-branding dirinya yaitu sebagai orang eksportir dan sebagainya. Ada juga Timothy, ada Raymond. Dia men-branding dirinya sebagai pemain saham dan sebagainya. Jadi ya ini loh aku ngobrol tentang ini seperti itu mungkin ya. Oke, Coba mencari branding juga. personal branding, coba yang lain. Kalau aku ya, dari masing-masing media sosial itu cara memperlakukannya berbeda. Oke, Nah, gimana tuh? Kalau seumpama yang udah tahu aku ya kenal deket kayak gini itu pasti taunya di WA. Karena kan kalau Instagram, kalau Twitter, kalau yang lain itu kayak body.
kita tuh punya kebutuhan akan sosial media, kita juga punya kebutuhan akan realita. Oke. Nah, kalau aku lebih nyaman kebutuhan akan realita aku itu lebih diumbar buat apa? Wah. Karena di situ mereka itu yang punya nomorku yang benar-benar kenal aku baru tahu. Kalau Instagram kan nggak harus kita punya nomor atau apa kan sudah tahu. Twitter juga gitu. Jadi kadang itu kita harus membedakan kebutuhan mana kebutuhan kita kan masa pencarian jati diri kita itu di usia kayak gini kan juga butuh pengakuan ya. Nah, Nah, butuh diakui, butuh dikenal, butuh digini, butuh digitu. Nah, itu tuh kalau aku ngelampiasinnya lewat Instagram, lewat Twitter. Tapi kalau ke WA itu tuh kayak lebih ke realita. Aku tuh gimana sih orangnya? YouTube dan TikTok ya. Kalau di TikTok itu juga lebih ke akunya sih Hiburan. daripada ya, ke hiburan juga sama ke apa ya? Kan selain dunia percintaan TikTok kan ngikutin tren sekarang yang katanya algoritmanya lebih dahsyat itu loh. Nah itu kan mempengaruhi kayak pemikiran, mempengaruhi apa gitu ya. Kalau di TikTok itu lucunya gini, apa yang kamu suka, kamu beri like. Jadi FYP-nya tuh munculnya itu terus. Dan itu lebih menarik ke kayak aku harus nonton TikTok nih di sini soalnya apa yang aku suka itu munculnya itu terus. Kalau di YouTube walaupun aku nge-like itu tetap ada tampilan lain. Di Instagram juga gitu. Oke. Coba dulu. Aku nemu deh. Coba lanjut. Ada nggak Soal apa? sosmed, friend? Cuma aduh, kagak ada nyaut-nyautnya. Ngomongin soal sosmed, emang rata-rata kebutuhan anak muda zaman sekarang emang udah kelet banget sama yang namanya sosmed, apalagi masa-masa pandemi seperti ini. Iya terus. Enggak, aku ngomongin Iya ya. yang aku tahu dari teman-temanku, setidaknya di lingkup teman-temanku juga ya. Aku temen Nobel. Udah ada terus. Halo. Terus. Jadi ya yang namanya sosmed ya kayak yang tadi dibilang sebagai Personal branding. bisa personal branding juga Realita. tempat realita kedua lah untuk gimana ya, dunia kedua bagi anak-anak sama sekarang lah. Kayak mereka bisa mencari diri mereka juga lewat situ sekarang. Mereka punya tiba-tiba manusia pada zaman sekarang punya sebuah sandbox, sebuah kotak pasir yang bisa dipakai untuk Sandbox. paham nggak mas? Iya sandbox. Jam waktu itu. Bukan, itu sandwatch. Sandwich. Apa sih namanya? Iya sandwich udah gitu aja. Gitu sih. Udah gitu ya. Apa?